Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita tiba di hari doa dengan program Aku dan Kehidupan Doaku. Saudara, saya rindu kita bersama-sama membangun kehidupan doa. Saya tidak merasa lebih hebat dari saudara. Bahkan mungkin kehidupan doa saudara jauh lebih baik dibandingkan kehidupan doa saya. Saya berdoa kalau saudara punya kehidupan yang lebih baik, mari saya dorong untuk saudara memiliki kehidupan itu. Lakukan itu dengan penuh kesetiaan dan ketekunan. Saya rindu kita tularkan kehidupan doa yang semikian kepada teman-teman kita yang lain. Sehingga orang-orang Kristen kembali membangun kehidupan doanya secara pribadi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan program Aku dan Kehidupan Doaku. Dan kiranya melalui program ini, banyak anak Tuhan disentuh, banyak anak Tuhan dibangkitkan kembali kerinduan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus menghidupi dan terus hidup di dalam doa. Terima kasih Bapa, yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, salah satu jemaat berbisik kepada orang yang berada di sebelahnya. Saudara, ketika persekutuan doa itu sudah selesai, maka ketika seorang bapak ditunjuk oleh pemimpin di persekutuan itu untuk menutup di dalam doa, dia berbisik kepada temannya ya, agar menggantikan dia berdoa. Aku tidak bisa doa. Aku tidak bisa berdoa. Kamu saja yang berdoa, saudara. Bapak setengah bayi yang ditunjuk berdoa itu terdiam dan tidak segera berdoa ketika diminta oleh pemimpin persekutuan itu untuk berdoa. Ternyata, saudara, hanya diminta untuk berdoa menutup persekutuan saja. Bapak setengah baya ini tidak bisa, saudara. Dia senggol temannya di sebelah kanan untuk menggantikan dirinya berdoa. Dia senggol temannya di sebelah kiri ketika yang temannya sebelah kanan nggak mau. Dia senggol untuk menggantikan dia berdoa. Tangannya nggak cukup pakai kakinya. Dia minta ganti. Kaki kirinya dia minta ganti supaya dibantu oleh teman di sebelahnya. Saudara, padahal doa itu kan mudah sebetulnya. Tinggal bicara saja, kita telah menyelesaikan persekutuan ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Mohon penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. As simple as that, saudara. Sesimpel itu sebetulnya doa penutup. Tidak harus membayangkan satu kalimat yang sangat sulit, panjang dan lebar. Saudara, tetapi saudara, bagi Bapak setengah baya ini, doa menutup ibadah atau persekutuan itu merupakan satu hal yang sangat sulit. Orang yang mendengar bisikan itu tidak menjawab apapun, hanya memandang orang tersebut dengan heran. Kok aneh lu gak bisa berdoa? Kamu kan sudah dewasa, kamu kan sudah tua, kenapa tidak bisa berdoa? Saudara, dia merasa tidak yakin. Bapak itu tidak bisa berdoa. Dia sangat yakin bahwa Bapak itu bisa berdoa. Dapat menyampaikan, mengungkapkan doa. Persoalannya ada di mana, saudara? Persoalannya sebetulnya tidak terletak pada bisa berdoa atau tidak bisa berdoa sebetulnya. Persoalannya terletak apakah kita bisa berdoa dengan iman atau hanya sekedar berkata-kata. Ini persoalannya. Masalahnya bukan seberapa bagus kata-kata kita. Bukan seberapa banyak kata-kata bisa kita ucapkan dalam doa. Tetapi apakah doa yang disampaikan itu diucapkan dengan iman atau tidak? Atau hanya sekedar berkata-kata saja. Saudara, berdoa itu harus dilaksanakan dengan iman. Diucapkan, diperkatakan dengan iman sebetulnya. Nah, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, katanya. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ini persoalan kita, saudara. Bukan seberapa fasih kita berkata. Bukan seberapa banyak kosakata yang kita punya. Saudara, bukan. Tetapi apakah kita ini beriman atau tidak ketika kita mengucapkan doa kita. Kita percaya kita sedang berdoa kepada Allah yang ada atau tidak. Atau jangan-jangan ketika saudara berdoa, hati saudara meragukan keberadaan Allah. Atau jangan-jangan ketika saudara berdoa, saudara tidak yakin tentang Allah akan mendengar atau menjawab doa saudara. Kalau saudara tidak melakukannya dengan iman dan tidak percaya bahwa Allah ada, dan Allah akan memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia, maka doa tidak akan ada artinya. Seberapapun lama kita berdoa, tidak akan ada artinya. Karena apa yang kita lakukan tidak dilakukan didasarkan atas iman, tapi hanya dilakukan didasarkan atas rutinitas, tidak didasarkan atas sesuatu yang sebetulnya sudah merupakan sebuah kebiasaan. Kalau itu terjadi, maka saudara tidak akan pernah menikmati anugerah Tuhan yang besar, yang ajaib. Karena ketika kita berdoa, melakukan sesuatu, apapun juga, kita harus melakukannya dengan iman agar kita berkenan kepada Allah. Agar Allah berpaling kepada kita. Agar Allah memanifestasikan dan memberi upah kepada apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara, pertama-tama orang yang berdoa harus percaya bahwa Allah ada. Apakah saudara percaya bahwa Allah ada? Apakah doa saudara adalah doa yang hanya dikerjakan semata-mata oleh karena itu sebuah tugas atau rutinitas? Pertama-tama orang yang berdoa harus percaya bahwa Allah itu ada, saudara. Manusia memiliki pemikiran yang sama, yaitu melihat dahulu baru percaya. Mungkin saudara dan saya juga punya kesamaan yang sama, bahwa kita ingin melihat dahulu baru percaya. Aku akan berdoa kalau aku melihat mujizat itu terjadi. Aku akan berdoa kalau sungguh-sungguh Allah memberi upah kepadaku. Kalau itu tidak terjadi, maka kita tidak percaya. Saudara, oleh karena itu manusia membangun berbagai macam bentuk Tuhan untuk mempresentasikan Tuhan bagi mereka, dengan dalih bentuk yang mereka buat itu hanya sekedar media, hanya sekedar sarana, hanya untuk membantu supaya dia fokus kepada Tuhan. Ini kan aneh, saudara. Dia percaya bahwa Allah ada, sekalipun tidak melihat, dia percaya bahwa Allah ada. Tetapi dia ingin supaya doanya fokus. Agar doanya fokus, maka Tuhan direpresentasikan dalam bentuk-bentuk tertentu, supaya tidak teralihkan kepada hal yang lain. Ini aneh menurut saya, karena kita bisa fokus sekalipun kita tidak memiliki bentuk-bentuk Allah secara khusus dalam kehidupan kita. Tidak perlu, saudara, kita memiliki hal-hal seperti itu. Tanpa kita sadari, kita mengatakan bahwa Tuhan ada, tetapi membuat berbagai bentuk Tuhan yang lain. Ya, direpresentasikan dalam bentuk batu kah, dipresentasikan dalam bentuk kayu kah, atau yang lainnya. Kita percaya bahwa Allah ada, tetapi membuat berbagai macam bentuk Tuhan di depan kita. Maka sebetulnya kita sedang mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu tidak ada. Yang ada adalah Tuhan dalam berbagai bentuk ini. Persoalan, saudara. Kita mengatakan bahwa Allah ada, tapi sesungguhnya kita mengatakan Allah itu tidak ada. Karena kita menggunakan, mempresentasikan bentuk Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel, saudara. Setelah membuat patung lembu emas, mata mereka melihat Tuhan
yang sesungguhnya. Aneh. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Dia membelah laut tanpa ada bentuknya. Dia membuat tulah tanpa ada bentuknya. Tapi tiba-tiba ketika mereka berada di bawah kaki Gunung Sinai, mereka meminta Harun membuat patung lembu emas, patung tuangan. Lalu kemudian ketika patung tuangan itu jadi, mereka berkata, seperti melihat Tuhan. Aneh ini. Mujizat dilakukan oleh Allah yang tidak kelihatan. Laut terbelah menjadi dua, dilakukan oleh tangan yang kuat yang tak kelihatan. Tapi tiba-tiba ketika melihat patung lembu emas, dia mengatakan, seperti melihat Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga mereka berteriak, hai bangsa Israel, hai orang Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Keluaran 23 ayat yang ke-8. Coba bayangkan, sepanjang perjalanan mereka dipimpin tangan Tuhan yang kuat yang tak terlihat. Tapi tiba-tiba ketika patung lembu emas sudah terjadi, sudah terbentuk, sudah ada di depan mereka. Hai Israel, inilah Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kapan patung lembu emas itu memimpin mereka? Apakah bentuknya seperti itu? Kan tidak, saudara. Mereka tidak percaya bahwa Allah ada sesungguhnya. Mereka lebih percaya kepada patung tuangan itu. Saudara, tidak ada kata lain untuk menyebut Tuhan seperti gambaran di atas itu. Namanya sudah pasti berhala. Saudara, Tuhan bukan berhala. Tuhan bukan patung. Patung tertentu yang kita buat. Bukan. Tuhan ya Tuhan, saudara. Sekalipun tidak nampak, kita harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa berhala merupakan kekejian bagi Tuhan. Ulangan 7 ayat 25, dia pasti bukan Tuhan, saudara. Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan kalau wujud dan bentuknya dibuat oleh tangan manusia? Dibuat oleh manusia, tapi manusia mengatakan itulah Tuhan. Kan tidak mungkin, saudara. Dia katakan sebagai Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tetapi rupa dan bentuknya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sesuai dengan imajinasi manusia itu sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan? Tapi wujud dan bentuknya ditentukan oleh manusia. Bagaimana kita bisa mengatakan pencipta langit dan bumi, padahal dia sendiri diciptakan oleh manusia menurut keahlian manusia. Saudara, bukan Tuhan. Oleh karena itu pertama-tama kalau saudara berdoa kepada Allah, saudara harus percaya bahwa Allah ada. Tidak dalam bentuk patung-patung tertentu, tidak dalam bentuk berhala. Sekalipun dia tidak terlihat, dialah pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang menyelamatkan kita, menebus kita dari hukuman dosa, dari kematian kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan demikian. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat Tuhan dengan segala eksistensinya, keberadaannya, tapi Yohanes mendorong kita untuk tetap percaya kepada Dia, bahwa Dia itu ada. Saudara, Dia ada, Dia eksis. Sekalipun tidak melihat dengan mata jasmani, Alkitab berkata, apabila kamu mencari aku, katanya, mencari aku, katanya, kamu akan menemukan aku. Tidak dalam bentuk-bentuk tertentu seperti itu. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Jadi jelas Alkitab berkata, Allah itu eksis, Allah itu ada.
Karena ketika kita mencari, kita akan menemukan Dia. Ketika kita menanyakan dengan segenap hati, maka Dia menyediakan dirinya, memberi dirinya untuk kita dapat menemukan Dia. Oh, Allah nggak ada. Allah tak terlihat. Oleh karena itu supaya Allah ada, supaya terlihat, kita buat bentuknya. Wow. Buat kecil-kecil, besar, ya. Bisa dipindahkan supaya terlihat. Saudara, bukan, saudara. Mari kita belajar berdoa. Pertama-tama harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara percaya bahwa Yesus ada? Amin. Amin. Percayalah, saudara, bahwa Allah itu ada. Saudara, yang kedua, berdoa adalah tindakan dari iman. Doa itu tindakan iman. Bukan tindakan dari sebuah kewajiban. Bukan tindakan dari sebuah hukum. Tetapi merupakan tindakan dari iman. Doa adalah tindakan iman. Kalau saudara berdoa, berarti saudara sedang bertindak, beraktivitas dengan iman saudara. Sama seperti Abraham yang sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Roma 4 ayat 18 mengatakan demikian. Demikian juga dengan berdoa, saudara. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap, setiap permohonan dan doa yang kita naikkan menjadi realitas dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak punya dasar untuk berharap hal itu terjadi, saudara. Tapi saya ingin mendorong kita untuk tetap berharap juga. Dan percaya bahwa setiap permohonan dan doa kita akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Doa itu merupakan tindakan dari iman kita. Saya berhenti sampai di sini, saudara. Dan saya ingin melanjutkan nanti tindakan iman apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa. Nanti kita akan pelajari itu di minggu yang akan datang. Saya ingin tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Biarlah di dalam diri kami itu ada sebuah keyakinan bahwa Allah eksis, Allah ada. Allah yang kami percaya di dalam nama Yesus ada. Kami percaya ya Tuhan, tidak perlu membuat bentuk-bentuk tertentu untuk mempresentasikan Tuhan di depan kami. Supaya kami dapat fokus, tidak perlu. Karena Allah ada. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami mau percaya sekalipun kami tidak melihat. Kami mau tetap berdoa sekalipun kami tidak melihat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami mulai bergerak, berjalan. Ketika kami beribadah, kami lakukan itu dengan iman. Ketika kami memberi persembahan, kami lakukan itu dengan iman. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami lakukan itu dengan iman. Sekalipun mata jasmani kami tidak melihat, tapi kami mau bertindak dengan keyakinan, dengan iman bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah mendengar doa kami. Dan Allah akan memberikan upah kepada setiap kami yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kiranya hati kami, hidup kami terus digerakkan oleh iman. Supaya kami menghasilkan karya, menghasilkan buah dari tindakan iman itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya kita mulai percaya bahwa Allah ada. Yang kedua, kita mulai bergerak, bertindak dengan iman ketika kita berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara diberkati dengan program ini, saudara bisa mendukung program Digital Church ini dengan memberikan, menaburkan benih di nomor rekening di deskripsi. Saudara bisa mendukung kami, mendoakan kami supaya pelayanan ini terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. You are blessed.